Halo guys, kembali lagi di Nida di Film. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul One Day in Seoul. Melanjutkan di episode 55 dan 56 kemarin, kali ini kita akan lanjutkan di episode 57 dan 58 ya. Melanjutkan di saat Yenwo sudah sadarkan diri. Sadar-sadar dia menangis karena terharu setelah diselamatkan oleh barudak ini dan tidak ditinggalkan. Yenwo berterima kasih banyak, pokoknya termasuk ke Soyun dan teman-teman yang lain lah, dan menanyakan keadaan Yenwo bagaimana. Baik, kata Yenwo, kamu hebat masih bisa sadar setelah ditembak. Ini berkat kau yang telah menggendongku, kata Yenwo. Si Dehan pun malu dan berkata kasar, alah bacot. Lalu datang si Choa, menanyakan keadaan Yenwo dan langsung to the point menanyakan apa Yenwo telah terinfeksi. Kenapa ditanya? Sudah jelas dia tetap hidup setelah ditembak. Aneh banget reaksi Soyung. Lalu datang Isul yang bertanya juga. Jawab dengan jujur ya Yenwo, apa kamu orang kebal? Singkat cerita mereka melanjutkan perjalanan karena dirasa Yenwo kuat buat berjalan. Mereka luting-luting makanan sebentar di minimarket terdekat. Si Dehan menyuruh Kang Min buat melihat gudang makanan di sana. Hati-hati, kata Yenwo, karena ada monster. Dengan sasetnya, mereka langsung menghabisi si monster dan berhasil membawa beberapa makanan kaleng. Kemudian, Soyun melihat Isul yang sedang berduaan dengan Yenwo. Mereka membicarakan soal Yenwo yang bisa mendeteksi sel virus dan monster. Iya, bisa, kata Yenwo. Lalu kembali pada mereka sebelum berangkat. Di saat Yenwo ditanyai Isul soal orang kebal, Yenwo menjelaskan bahwa di pengungsian sebelumnya dia bertemu dengan orang kebal. Orang kebal bukan berarti tidak memiliki sel virus, tapi mutasinya tidak beraktivitas setelah terinfeksi. Yenwo juga gak yakin soal tubuhnya, apakah dia juga kebal atau sedang masa inkubasi. Tapi kata orang itu, dia bilang saat ini Yenwo juga dalam kondisi kebal. Kembali saat ini, si Soyung juga akan mendengar penjelasan Yenwo dan dia marah-marah ke Dehan. Apa kau percaya soal orang kebal? Dan juga gak ngerti ya, cina. Si Soyung bilang, itu semua omong kosong. Menurut Soyung, ada sesuatu di antara Yenwo dan Isul. Tuh mereka dari tadi berduaan terus. Ngobrol apaan coba? Menyadari itu, Soyung juga agak cemburu kayaknya deh. Ketika keluar dari minimarket, mereka melihat gerombolan pemuda Bangor yang sedang menjarah dan merampok orang-orang. Mereka merampas tas orang sambil diancam akan dibunuh. Kang Min menyuruh mereka kembali dulu ke rumah sebelumnya untuk memikirkan rencana bagaimana jika mereka bertemu dengan orang-orang jahat itu. Kita beralih ke Yenwo yang sedang di toilet. Dia memeriksa luka tembak di badannya itu dan sepertinya berangsur-angsur pulih ya. Tetapi bukannya senang melihat lukanya sembuh, dia merasa makin cemas karena makin kesini si virus makin menjajah badannya. Apa yang akan terjadi dengannya nanti? Sekilas dia memikirkan kata-kata si Tai-in dulu dan berharap dia bisa bertemu lagi dengan Tai-in dan akan bertanya banyak hal soal virus ini. Kemudian datang Isul menanyakan, apa kau sedang melihat luka tembakmu? Isul pun ingin melihatnya juga. Kembali pada Dehan dan lain-lain. Si Kang Min menjelaskan kejadian di saat Sung Yu dan Ji Hun bisa selamat saat terjadinya wabah di Menara Namsantea sebelumnya. Si Isul melihat bahwa Ji Hun dan Sung Yu mengorbankan teman-teman buat selamat, tapi saat Isul sedang membicarakan soal kejadian itu, si Sung Yu kesinggung dan marah-marah ke Isul. Pada akhirnya, mereka pun berpisah dengan Sung Yu. Si Sung Yu sekarang gak tahu kemana cuy. Beralih ke Soyun, dia melewati kamar mandi yang di sana ada Yenwo dan Isul. Si Soyun menguping pembicaraan mereka yang berisi soal Isul dan Yenwo akan meninggalkan teman-temannya ini. Tentunya si Isul yang ngajak. Mendengar itu, Soyun jadi kaget ya kan. Lanjut episode 58. Kembali ke Menara Namsan saat ini. Tidak terduga, si Asep masih selamat setelah diserbu dengan banyak monster. Dia bertekad akan membunuh semua barudak Yenwo. Anjir, dendam cok. Kembali pada Soyun yang sedang menguping obrolan si Yenwo dan Isul. Tapi Yenwo menolak meninggalkan teman-teman karena Yenwo berhutang karena mereka telah menyelamatkannya waktu tertembak. Dan dia yakin mereka semua bisa keluar dari Seoul dengan selamat. Jadi Yenwo harap Isul gak kepikiran buat pergi meninggalkan yang lain lagi. Terserah maneh, kata Isul. Dan Isul pun pergi keluar. Untungnya saat keluar WC si Soyun gak ada cuy. Kembali pada Dehan dan Kang Min yang sedang mengobrol keadaan di luar. Di luar banyak kelompok barudak Bangor yang sedang motor-motoran. Kang Min ngide, jika kita naik motor, kita akan lebih cepat keluar dari Seoul, cen. Dan motorna kudu loba atuh seteh, kata Dehan. Lalu datang Soyun dan Kang Min menanyakan keadaan Yenwo. Baik-baik saja, dia ada di toilet, cen. Kang Min, Dehan, Choa, dan Soyung pun mengobrolkan soal rencana mereka mencari motor dan lain-lain. Kita beralih ke orang-orang jahat ini. Mereka melihat ada minimarket yang terbakar dan bertanya, apa kita pernah membakar tempat ini? Yang kita ketahui bahwa minimarket ini telah dibakar oleh kelompok Yenwo ya kan? Lalu si ketua bilang, sepertinya ada orang-orang seperti kita yang diam-diam sembunyi dan mencuri barang-barang. Beralih ke si Huang yang masih menjaga si Hongmi. Si Huang kebingungan dengan orang-orang. Kok bisa? Tidak ada yang memeriksanya dengan teliti. Apa dia masih hidup atau sudah mati? Atau mereka khawatir anak ini terinfeksi virus ya, kata si Huang.
Si Huang khawatir dengan dirinya juga tuh. Bagaimana jika si Hongmi beneran terinfeksi? Apa dia akan tertular juga? Jadi ini kenapa alasan para tentara langsung membakar orang-orang jika teridentifikasi kena virus ya. Lalu datang kelompok bermotor ini ke si Huang. Mereka membagi kelompoknya jadi beberapa anggota dan menjara beberapa toko. Ada beberapa dari mereka yang memeriksa ke dalam ruangan yang ada si Huangnya ini. Mereka kaget karena tidak disangka masih ada orang di sini Chen. Dan mereka melihat ada cewek di sana dan berniat akan berbuat jahat. Si Huang mengancam mereka berdua jangan macam-macam. Tapi mereka berdua nggak takut dengan ancaman si Huang. Karena Huang terlihat sedang lemah. Anak-anak ini mengira si Huang adalah bapak-bapak cabul dan berniat akan menghajarnya. Untungnya ada si Asep datang ke sana. Mengira ada kelompok Yunwo yang datang ke sini, tapi kan nggak ada. Untungnya waktunya tepat, jadi si Asep melampiaskan amarahnya pada dua anak-anak ini dan mereka pun dihajar sampai tak berdaya. Si Asep menanyakan ke si Huang soal barudak Yunwo, tapi si Huang bingung. Kan kau yang tadi membawa mereka ke Menara Namsan? Si Huang merasakan firasat yang buruk soal si Asep ini. Jadi barudak Yunwo belum datang ya? Belum, kata si Huang. Kemudian si Asep menanyakan, bagaimana ya cara menghubungi mereka agar aku bisa menemukan mereka? Ya mungkin kau ke pengungsian, katanya ada salah satu teman mereka ada di pengungsian. Maksudnya si Jihun. Lalu si Asep pun hendak akan ke pengungsian. Akan tetapi akan lebih baik jika Asep membawa Hongmi juga. Termasuk si Huang juga akan diajak. Sambil dengan tatapan yang dendam. Si Huang menyadari situasinya sedang buruk dan dia pun menenangkan si Asep dengan mengiyakan saja omongan si Asep ini. Si Huang berpura-pura mengetahui di parkiran ada mobil yang masih ada kuncinya. Mungkin mereka bisa menggunakan mobil itu, Cina. Si Asep dengan muka kesal bilang, "Oh, di parkiran. Apa kau yakin?" "Yakin ada mobil dengan kunci, Cina." Lalu si Asep pun keluar menuju ke parkiran. Ketika Asep keluar itu, si Huang langsung membawa kabur si Hongmi dengan cara membopongnya. Si Huang merasa firasatnya bahwa si Asep ini adalah pria yang berbahaya. Lalu, tiba-tiba datang si Asep menanyakan, "Pak, mau kemana? Kan tempat parkirnya bukan ke arah sini." Anjir, jumpscare buat si Huang mah. "Apa kau kira aku tidak memeriksa tempat parkir saat datang ke sini? Bajingan tua bangka," gerutu si Asep ke Huang. Kita beralih ke YouTuber yang sedang live di daerah Sungai Han, yang channelnya ini sering ditonton si Jihun saat di pengungsian Tea guys. Kondisi Sungai Han sangat berbahaya. Si YouTuber ini dengan susah payah mengelabui para tentara agar bisa memasuki perbatasan ini. Dia memamerkan bahwa dirinya berani masuk ke kawasan banyak virus yang setinggi gedung-gedung. Dia berencana akan menunjukkan kondisi Sungai Han saat ini, Chen. Asistennya ini melindunginya dari para monster dengan pelontar api. Melihat sekeliling bangunan ini, si gendut merasa dia takut karena virus-virus itu sangat banyak meskipun tidak ada selnya. Dia meminta si YouTuber buat kembali saja, Chen. Si YouTuber menenangkan si gendut dengan bilang, "Tenang saja, kita akan cari tempat yang tidak ada monsternya dan hanya ada virus yang tidak ada selnya. Jadi kita bakal aman apalagi ada pelontar api, Cina." Akan tetapi, di bawah air di sungai itu terdapat sosok monster yang memperhatikan mereka. Dan episode pun sudah selesai. Nantikan kelanjutan hidup si YouTuber hanya di Nina di Film. Bye-bye.